Dan cilakanya banyak pasien yang anggap kalau sudah dokter yang ngomong itu kayaknya lebih hebat dari ayat, dari hadis. Semua Pak, bidang demi bidang. Nah, yang paling mengerikan sekarang bidang simpul terakhir sedang kita saksikan di depan mata kepala kita sendiri Pak, diacak-acak sama mereka. Simpul apa itu? Simpul apa? Simpul salat. Ingat, ada sebuah kaidah ya, fikih yang kita semua udah tahu Pak, dari kecil kita udah tahu kaidah fikih ini. Mungkin secara bahasanya kita nggak tahu, tapi intinya kita tahu. Bahasanya begini, al aslu fil ibadati al hadhar. Hukum asalnya ibadah. Ibadah ini maksudnya ibadah ritual seremonial Pak. Contohnya sholat gitu ya. Contohnya mengelola jenazah, contohnya umroh, contohnya haji, contohnya menyembelih, ya kan? Itu semua ibadah ritual seremonial. Ya, asal hukum dari ibadah ritual itu hukumnya adalah haram. Nggak boleh Pak. Kita nggak boleh beribadah sebagai buah inovasi kita, karang-karangan kita, karya kita, nggak boleh Pak. Pokoknya yang namanya ibadah tuh ngikut sama sunnah Nabi, plek-plekan, ngikut syariat Allah dan Rasulnya, plek-plekan. Lain halnya dengan muamalah. Kalau muamalah itu sebaliknya ya, dalam urusan jual beli asal hukumnya semuanya dibolehkan kecuali yang diharamkan, kecuali yang dilarang. Jadi kita boleh berkreativitas, berinovasi kalau sudah urusan muamalah Pak. Cuman ya kita harus hindari adalah yang terlarang-terlarangnya, dan itu biasanya nggak banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan urusan antar manusia kita. Tapi kalau urusan kita beribadah kepada Allah Ta'ala, itu jelas, pakemnya jelas, nggak boleh dirubah. Nggak ada cerita kita boleh berinovasi, berkreasi gitu, nggak ada cerita. Nah sekarang mari kita lihat apa pesan Nabi urusan sholat ini. Yang paling pertama, dan kita semua sudah dengar dari kecil, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kalau sendirian. Nah kalau Nabi berjamaah kira-kira gimana? Sholat berjamaahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku dan para sahabatku sholat berjamaah. Iya toh? Jangan karang-karang cara yang lain dengan alasan apapun, nggak ada ceritanya. Karenanya suatu ketika para sahabat menyampaikan kesaksian sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tina fayamsahu awatiqana wa sudurana wa yaqulu la takhtalif sufufakum fatakhallafa qulubakum. Suatu ketika Nabi mau memimpin sholat, ya kan? Nabi datang itu para sahabat yang di belakang dia lagi berbaris, dipegang dada-dada mereka, bahu-bahu mereka dirapihkan sama Nabi sedemikian rupa sambil Nabi bilang, janganlah berselisih kalian dalam shaf kalian sehingga berselisihlah hati kalian. Ingat ya, berselisih itu maknanya bukan sekedar jangan nggak lurus, ya kan? Tapi jangan nggak rapat. Itu maksud berselisih. Ingat ya, yang ngomong bukan Iksan Tanjung nih. Ini yang ngomong Nabi ya, bukan saya Pak. Jadi urusan Anda dengan Allah. Sebab Anda mengikuti Nabi itu urusannya dengan Allah, bukan dengan saya. Urusan saya sebagai da'i cuman menyampaikan saja. Saya nggak punya kemampuan untuk bisa memaksa Anda mengikut kepada kata-kata ini. Dan ini hadis riwayat Ibnu Hibban, sahih hadisnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengunjungi makam Nabi. Di atas makam Nabi dia bilang apa? Pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kalian terima, boleh kalian tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini wajib kalian terima. Itu sikap kita Pak. Hadis lain lagi, apa kata Nabi? Qimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala taduru furujatin lisyaitan. Jadi kata Nabi, tegakkanlah saf-saf kalian, barisan-barisan kalian, sejajarkanlah pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian, ya. Tutuplah celah-celah di antara kalian dan lemah lembutlah terhadap tangan saudara kalian. Maksudnya begini, kalau kita lagi mau sholat di saf kedua, kita lihat di saf depan kita ada celah gitu ya, kayaknya sempit celahnya tapi ada celah, terus kita masuk ke situ, masuklah dengan lemah lembut ya, jangan dengan kasar, karena itu tangan-tangan saudaramu begitu. Terus yang selanjutnya ini yang menarik, Nabi tadi udah bilang kan, tutuplah celah-celah di antara kalian, diulang lagi. Kata Nabi, wala tazaru furujatin lisyaitan,
tutuplah celah-celah, karena kalau kalian tidak tutup, ya, itu celah jadi tempat nongkrongnya setan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk setan. Jelas-jelas Nabi bilang begitu. Sekarang saya tanya, kita mau sholat sama saudara beriman kita di kanan kiri kita apa dengan setan? Ya silahkan jawab sendiri. Renungkan baik-baik. Lagi-lagi saya katakan ini bukan ucapan saya Ihsan Tanjung, ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud, ya. Bahkan yang berikutnya ini lebih mengerikan lagi. Apa kata Nabi? Waman sholat saffan waman wasala saffan wasalahullah waman qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung saf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus saf, Allah putus dia. Bayangkan, sambung dan putus ini urusan apa? Urusan rahmat, urusan silaturahim. Kan alangkah ruginya kita merasa sudah sholat nih berjamaah nih, ya kan, sampai rumah alhamdulillah tadi dirahmati Allah saya gitu. Padahal nggak dirahmati. Karena apa? Karena memutus saf. Gitu. Terus yang berikutnya apa kata Nabi? Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf berbaris sebagaimana para malaikat berbaris bersaf di depan Rabb mereka? Kan para sahabat bingung, gimana itu para malaikat bersaf berbaris di depan Allah Ta'ala? Dijelaskan sama Nabi, yutimmuna as-sufufal awwal wa yatarassuna fis saf. Mereka berlomba ingin di saf yang terdepan, dan mereka saling menempel, saling merapat satu dengan lainnya. Jadi Nabi itu bangga sekali kalau melihat umatnya meniru para malaikat sholat atau bersaf sebagaimana para malaikat bersaf. Itu bangga, dan itu harus jadi kebanggaan kita, Pak. Dan kita harus punya rasa ketersinggungan kalau itu ingin diacak-acak gitu. Kata Nabi, janganlah berselisih dalam saf kalian sehingga berselisih hati kalian. Saya tidak tahu menurut Anda, tapi menurut saya belakangan ini tahun 2020 ketika umat Islam berubah cara sholat berjamaahnya, itu terasa agak lebih renggang, Pak, hati kita. Kayaknya tegur-teguran aja juga malas gitu. Senyum aja nggak kelihatan, lawang ditutup gitu. Nggak kelihatan tuh senyum. Dan yang ketiga, mereka itu hasad sama kita dalam hal apa? Wa qaulihim khalfa imamihim fil maktubati amin. Ucapan kaum muslimin di belakang imam salat mereka dalam salat-salat wajib mereka yaitu kalimat amin. Jadi umat Yahudi itu kalau sudah melihat umat Islam salat berjamaah, terutama yang jahar, salat Jumat, salat Maghrib, salat Isya, salat subuh, ya kan? Itu aminnya suaranya keras, Pak. Oh, itu mereka geram. Hasadnya luar biasa mereka. Maka mereka berusaha untuk ngurangin, ya. Sekarang di masjid-masjid yang biasanya 1000 orang jadi 500 orang, ya kan, mungkin jadi 300 orang tergantung keluasan apa wajib jumlah X-nya kali gitu, ya kan? Siapa yang senang? Yang senang Yahudi, Pak. Nah, jadi saya tanya, kita mau pilih mana, Pak? Menyenangkan Allah dan Rasulnya atau menyenangkan Yahudi? It's all your choice. Semua itu pilihan Anda, ya. Saya cuma menyampaikan, ini tugas saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini menjadi ilmu bermanfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Dan saya berharap kita semua tetap berhak menerima air telaga Nabi Muhammad SAW, tetap menerima syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu semua berpulang kepada seberapa jauh kita tetap mau menjalankan sunnah Nabi, terutama di era ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran sekarang ini. Yang kata Nabi, kalau ada muslim di zaman seperti itu tetap mau menjalankan kebaikan satu saja sesuai sunnahku, maka nilai amalnya kayak amal 50 orang, Pak. Amal mereka apa amal kami ya Rasulullah? Ya 50 orang kalian, Masya Allah Ta'ala, ya. Fastabikul khairat falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lombalah dalam kebaikan, ya. Hidup kita cuma sekali, Pak, ya. Jangan kita biarkan diri kita tersia-sia, waktu kita, ibadah kita, amal soleh kita, ya. Mari jadi hamba-hamba, ya, yang tidak imma'ah. Imma'ah itu artinya asal ikut saja. Demikianlah, lebih kurangnya sekali lagi saya menyampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang pas di hati Anda atau di telinga Anda. Tetapi kalau ada kebenaran, itu datang dari Allah, bukan dari saya. Ikutilah kebenaran itu tanpa ragu sedikit pun, karena itu dari Allah. Tapi kalau ada kekeliruan,
itu dari saya, ya. Jangan Anda ikuti, karena kekeliruan itu pada hakikatnya tidak boleh menjadi dosa jariah bagi saya, ya. Demikianlah aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa